Ya Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita sama-sama merenungkan soal iman dan rasio. Ya, kalau kita lihat banyak sekali yang tidak masuk akal, tapi terjadi. Ya, kalau kita beriman maka bisa ada hal-hal mujizat yang terjadi. Tapi kalau kita masuk rasio, seringkali tidak masuk akal. Karena seringkali rasio itu membuat kita jadi takut untuk menghadapi kehidupan ini. Menurut rasio, seorang anak yang lagi lucu-lucunya, kalau disuruh dipersembahkan dibunuh, mungkin Abraham nggak mau ya. Bagaimana dia, masa anak dia yang dia sayang Tuhan suruh bunuh, suruh persembahkan di atas gunung. Nah ini nggak masuk akal ya. Tapi karena iman, Abraham tahu bahwa Tuhan itu Allah dan Raja atas segala raja. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga iman yang dipegang oleh Abraham, dia imani bahwa kalaupun dia taat pada firman Tuhan, dia persembahkan Ishak anaknya untuk dibunuh, untuk dibakar di mezbah, pasti Tuhan bisa menggantikan atau menghidupkan lagi. Dan yang hebatnya, Abraham dia kenal Tuhan, bukan cuma tahu Tuhan. Dia kenal Tuhannya Maha Pengasih dan Penyayang. Nah kalau Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, nggak mungkin Tuhan mau bunuh anak perjanjian. Ishak nih anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan sebagai turunan Abraham yang untuk memenuhi bumi. Ya, jadi Abraham dia taatin aja. Dia ikutin kehendak Tuhan, dia taati. Dia imani, dia percaya Tuhan pasti akan menolong. Dan dia tahu Tuhan hanya menguji iman dia. Ya, jadi kita lihat di sini, kalau secara rasio bagaimana ya? Nggak masuk akal kan? Tuhan menjanjikan, habis Tuhan minta kembali, ya suruh bunuh. Lantas turunan Ishak yang Tuhan janjikan sebagai akan jadi bangsa besar dan sama seperti pasir di laut banyaknya dan sama seperti bintang di langit banyaknya, nggak mungkin terjadi dong, gitu ya. Karena itu, tapi iman Abraham dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Kenapa? Dia percaya Tuhan mengasihi dia. Nah ini yang perlu ya. Secara logika, waktu dia bawa naik anaknya, pembantunya bilang, Abraham bilang ke pembantunya, tunggu di sini, nanti aku akan kembali bersama anaknya, bersama Ishak. Lantas waktu anaknya nanya, Papa, di mana domba yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Dia jawab anaknya apa? Nanti Tuhan yang sediakan di atas. Terus naiklah Abraham dan Ishak sampai ke atas gunung. Lantas Ishak diikat oleh Abraham
ditaruh di atas mezbah, mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Nah, kita lihat dari sisi anak, dari sisi Ishak, dia juga taat kepada Abraham. Abraham mau bunuh dia, ya udah. Dia nggak berontak, dia nggak ngelawan. Mungkin kalau dia lawan, Abraham kalah karena dia anak muda. Tenaganya lagi besar-besarnya. Tapi dia tidak melawan. Nah, ini dia. Ya. Iman Abraham, iman Ishak. Dia percaya pada kata-kata bapaknya, Tuhan yang akan menyediakan. Dan benar kenyataannya, ya, kalau secara logika, waduh, udah ambil pisau, udah mau ditusuk ya. Tapi yang terjadi apa? Tuhan bilang stop. Abraham, stop. Itu saya sudah sediakan domba untuk korban. Maka diambillah korban itu, dipotong, disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Abraham dibilang bapak orang beriman. Ya. Nah, seringkali kita kalau secara rasio menghadapi masalah kita panik. Makin kita pikirkan masalahnya makin rumit. Makin rumit, makin kita takut. Makin kita takut, kita pikir makin takut lagi. Ini rasio. Ya. Rasionya seorang janda yang gak punya uang, punya minyak cuman sedikit buat goreng roti. Tepungnya juga cuman sekali makan, dia gak tahu besok mau makan apa. Tapi hamba Tuhan datang ke dia, minta roti itu untuk dimakan oleh hamba Tuhan. Ya. Lantas hamba Tuhan itu bilang, nanti kamu sediakan buli-buli, nah minyaknya tuang ke situ, ke buli-buli, sediakan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Dia taat, si janda ini taat, dia ikutin perintah Tuhan, dia sediakan buli-buli, ya, dia persembahkan makan kepada hamba Tuhan, dia siram, dia tuang minyaknya yang ada di buli-buli dia ke buli-buli yang kosong. Tempayan, buli-buli itu tempayan. Sampai berapa banyak minyaknya nggak habis-habis, dan buli-buli atau tempayan itu penuh semuanya. Sampai dia bisa jualan minyak untuk mendapat income, dapat penghasilan. Nah, ini contoh iman dan rasio bertentangan. Secara rasio, kalau nenek ini atau janda tua ini memberikan makanan yang tinggal sekali makan kepada hamba Tuhan ini, besok dia tidak makan lagi. Dia mati kelaparan. Ya, karena tidak punya duit, tidak punya makanan, tidak punya minyak, tidak punya tepung. Tapi waktu dia taat kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan dia mempersembahkan makanan terakhirnya kepada hamba Tuhan, terjadi mujizat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dengan hebat sekali. Akhirnya dia bisa dagang minyak, dia dapat untung, dia bisa beli tepung lagi, dia bisa dagang tepung lagi, dia bisa hidup lebih lama. Ini iman yang bertentangan dengan rasio. Secara rasio tidak masuk akal. Tapi waktu kita beriman, kita percaya. Waktu kita percaya, kita taat. Waktu kita taat, kita berani melangkah, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka
mujizat terjadi. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, teman-teman. Jangan mencobai Tuhan. Jangan sengaja paksa Tuhan. Semua harus berdasarkan kehendak Tuhan. Karena kita hidup hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi dalam episode yang berikutnya.